Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dewa Kang Gede Mahadewa selaku Ketua Himatika MIPA UNY 2024. Di sini kami selaku pengurus Himatika MIPA UNY 2024 akan menyampaikan program kerja yang akan menemani kalian selama 1 tahun ke depan. Dan untuk saya, di sini izinkan saya untuk menjelaskan program kerja unggulan yang saya kemarin bawa di Pemilwa, yang mana ada 3 program unggulan. Yang pertama itu Festival Raya Matematika yang merupakan bentuk kolaborasi yang akan dibawakan oleh bidang olahraga dan seni melalui kolaborasi program kerja yang ada di olahraga dan seni. Yang kedua ada Bengkel Matematika yang nantinya itu di bidang P2 akan bawakan dengan branding yang baru yaitu program penalaran dan prestasi. Dan yang ketiga ada Depdikmat Mengajar yang mana merupakan bentuk kolaborasi bidang dari bidang Kesrafo dan bidang P2 yang mana tentor akan disediakan oleh MSC di bidang P2 dan juga didistribusikan di Depdikmat Mengabdi di bidang Kesrafo. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Program Kerja di Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Halo, aku Erin sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, periode kali ini ada 4 program kerja. Yang pertama ada PDKP, Pelatihan Dasar dan Keakraban Pengurus. Tujuan PDKP ini sebagai tahap awal pengenalan pengetahuan dasar dalam berorganisasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menciptakan komunikasi yang baik antara pengurus Himatika MIPA UNY. Nah, ada beberapa agenda di PDKP ini. Yang pertama ada pembekalan. Nah, pembekalan ini sebagai bekal awal satu periode kepengurusan ke depan. Yang kedua ada sesi pengakraban. Nah, program kerja yang kedua ada upgrading. Nah, upgrading ini bertujuan untuk meningkatkan semangat dalam berorganisasi dan meningkatkan rasa kebersamaan antar pengurus Himatika MIPA UNY. Nah, ada beberapa agenda upgrading. Yang pertama ada keluh kesah selama setengah periode dan ada pensi atau pentas seni. Nah, program kerja yang ketiga ada kaleidoskop. Nah, kaleidoskop ini dilaksanakan di akhir periode. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengapresiasi keberlangsungan Himatika MIPA UNY 2024 serta meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik antar pengurus Himatika MIPA UNY. Nah, ada beberapa agenda kaleidoskop. Yang pertama itu sharing-sharing mengenai keberlanjutan, yang kedua ada evaluasi, yang ketiga ada oral pengurus, yang keempat ada sesi pengakraban. Dan program kerja yang terakhir atau yang keempat ada rumah kita. Nah, rumah kita ini dilaksanakan secara periodik di awal kepengurusan sampai dengan di akhir kepengurusan. Nah, rumah kita ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan mempererat hubungan antar pengurus Himatika MIPA UNY. Nah, rumah kita ini ada memiliki beberapa agenda dan salah satunya itu pengakraban dan bakal seru banget di agenda rumah kita ini. Sekian dari Sekretaris Jenderal, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Sekretaris. Halo semuanya, perkenalkan aku Nisrinda Oktaviani selaku Sekretaris 1 Himatika FMIPA UNY tahun 2024. Jadi di Sekretaris itu adanya realisasi arahan kerja. Realisasi arahan kerja Sekretaris itu ada 4. Yang pertama ada administrasi dengan tujuan tercatatnya data surat masuk dan surat keluar di Himatika FMIPA UNY. Kemudian yang kedua ada inventarisasi. Jadi Himatika itu punya sekretariat yang mana nanti di dalamnya itu ada barang-barang yang akan kita data. Nah, itu namanya inventarisasi. Lalu yang ketiga ada kesekretariatan. Untuk kesekretariatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aktivasi piket. Jadi nanti dari pengurus Himatika akan melakukan bersih-bersih sekre agar sekre tetap terjaga ya kebersihannya. Kemudian yang kedua ada pendataan, peminjaman, dan pengembalian barang. Jadi untuk warga Depdikmat yang mau pinjem barang-barang dari sekre itu bisa, boleh banget dengan ikuti SOP yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat ada koordinasi. Koordinasi itu nanti bersama dengan Sekretaris Bidang, Sekretaris Biro, Sekretaris Kegiatan, dan Sekretaris BSO TIMM dengan tujuan untuk mendiskusikan terkait kesekretariatan dan administrasi. Nah, itu dia 4 realisasi arahan kerja dari Sekretaris. Selanjutnya lanjut ke Bendahara. Halo guys, lanjut ke bendahara ya. Sebelumnya kenalin aku Mufti Hati Nur Fitriani di sini sebagai bendahara 1 Himatika FMIPA UNY. Oke, sama seperti sekretaris tadi, di bendahara nggak ada gambaran umum, adanya arahan kerja. Untuk realisasi arahan kerja ini ada 4. Yang pertama sirkulasi. Sirkulasi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk tercatatnya pemasukan dan pengeluaran dana Himatika FMIPA UNY. Lalu yang kedua ada transparansi.
Tujuannya tersampaikannya sirkulasi keuangan kepada warga Departemen Pendidikan Matematika secara periodik. Oke, lalu yang ketiga ada koordinasi dengan bendahara bidang, bendahara biro, bendahara kegiatan, dan bendahara BSO TIMM. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar terjalinnya koordinasi dan komunikasi serta controlling terkait dengan administrasi keuangan di Himatika FMIPA UNY. Lalu yang keempat itu ada koordinasi dengan Biro Dana dan Usaha. Tujuannya untuk mengkomunikasikan terkait pembagian laba ke Himatika FMIPA UNY seperti itu. Lanjut, selain realisasi arahan kerja di bendahara juga ada sumber keuangan. Jadi sumber keuangan di Himatika itu ada 4. Yang pertama ada kas Himatika, yang kedua ada dana sosial, yang ketiga iuran Himatika, dan yang keempat ada dana operasional. Oke, sekian dari bendahara, lanjut ke Biro Danus. Halo semuanya, selanjutnya dari Biro Danus. Sebelumnya perkenalkan, namaku Arnes Nadifa Revanda selaku Kepala Biro Danus Himatika FMIPA UNY 2024. Oke, di sini aku akan memaparkan program kerja yang akan dibawakan Biro Danus selama 1 periode ke depan. Yang pertama ada Himatika Shop. Himatika Shop merupakan salah satu program kerja Biro Danus yang tidak hanya mewadahi warga Depnimat saja teman-teman, tapi juga masyarakat umum. Nah, di Himatika Shop ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Histokline secara open pre-order, dan yang kedua ada Kopratika di Sekretariat Himatika. Jadi buat teman-teman jangan lupa mampir ke Sekretariat Himatika. Yang kedua ada Himatika Sale. Himatika Sale ini sama teman-teman sasarannya, nggak hanya warga Depnimat saja, tapi juga masyarakat umum. Buat teman-teman yang membutuhkan top up e-wallet, pulsa reguler, paket data, bisa menghubungi Himatika Sale. Yang ketiga ada Sewatika atau persewaan Himatika. Buat teman-teman yang membutuhkan persewaan atau peminjaman HT, mikrofon, proyektor, bisa menghubungi Sewatika. Oke, yang keempat ada Merstika atau merchandise Himatika. Di Merstika ini sasarannya hanya untuk mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika, karena sebagai sarana penyeragaman warga Departemen Pendidikan Matematika. Jadi buat teman-teman warga nih, ditunggu ya. Barangnya ada apa aja? Barangnya ada PDL, ada tote bag, dan ada gantungan kunci. Yang kelima ada pengadaan jaket pengurus. Nah, buat pengadaan jaket pengurus ini sasarannya hanya untuk pengurus Himatika FMIPA UNY 2024 non-PHSA sebagai sarana penyeragaman pengurus Himatika FMIPA UNY 2024. Jadi buat teman-teman staf nih, jangan lupa dibeli ya, wajib. Oke. Yang keenam ada Mitra Wirausaha. Di Mitra Wirausaha ini bertujuan untuk membantu mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya dalam mengembangkan usaha. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis atau usaha bisa join di Mitra Wirausaha Himatika. Oke, mungkin itu saja program kerja Biro Danus Himatika FMIPA UNY 2024. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Biro Humas. Oke, selanjutnya ada Biro Hubungan Masyarakat atau Biro Humas. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Oki Sriwijaya Saputra selaku Kepala Biro Humas. Pada periode kali ini, Biro Humas membawakan 5 proker. Yang pertama ada pendelegasian. Pendelegasian merupakan salah satu proker yang bertujuan untuk menyiapkan minimal 2 delegasi untuk setiap agenda yang ada di eksternal Himatika FMIPA UNY. Yang kedua yaitu kunjungan. Kunjungan merupakan salah satu proker yang bertujuan untuk menambah relasi Himatika FMIPA UNY kepada pihak eksternal Himatika FMIPA UNY dengan cara sharing-sharing ataupun berkunjung langsung secara luring maupun daring ke himpunan-himpunan yang ada di luar Himatika FMIPA UNY. Yang ketiga yaitu Kasabara atau kegiatan santai bareng alumni pengurus. Nah, di sini juga namanya kegiatan santai kan. Jadi nanti kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan alumni pengurus Himatika FMIPA UNY gitu. Nanti mungkin bisa dengan cara main bareng, ngobrol bareng, ataupun berolahraga bareng teman-teman. Selanjutnya ada SBKP atau Studi Banding dan Kunjungan Profesi. Ini merupakan salah satu proker yang mengajak teman-teman warga untuk mencari referensi ataupun lowongan terkait magang teman-teman. Tapi nggak cuma itu, nanti di SBKP sendiri kita bakal berkunjung ke himpunan-himpunan yang selinear dengan departemen kita ataupun lembaga kita. Nanti juga bisa jalan-jalan di sana teman-teman. Yang terakhir ada Himatika Updates atau HU. HU merupakan salah satu proker humas yang bertujuan untuk menginformasikan ke teman-teman warga terkait proker-proker yang akan dibawakan Himatika selama 1 bulan ke depan teman-teman.
Nah, jadi itu merupakan 5 proker yang akan dibawakan Humas pada periode sekarang. Sekian dari Humas, ditunggu kerjasamanya selama 1 periode ke depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bidang P2. Halo, aku Adam Satria Utama sebagai Kepala Bidang P2 atau Bidang Pendidikan dan Penalaran. Bidang P2 atau Pendidikan dan Penalaran adalah bidang yang fokusnya untuk mewadahi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akademik mahasiswa. Selain itu, bidang P2 juga bertujuan untuk mengembangkan citra akademik secara internal dan eksternal FMIPA UNY. Bidang P2 memiliki 4 proker. Yang pertama, Mathematics Study Club atau MSc. MSc adalah program kerja yang berbasis klub belajar yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan akademik matematika mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika. Selain itu, MSc juga memfasilitasi mahasiswa yang ingin melatih skill mengajarnya. MSc memiliki 4 subproker. Yang pertama, Math Class, yaitu kelas matematika oleh tentor. Yang kedua, Mathpedia, yang berisi fakta dan info menarik tentang matematika. Yang ketiga, Math Competition, yaitu lomba cerdas cermat antar mahasiswa matematika. Dan yang terakhir adalah Maxer atau Math Exercise yang berisi tentang bank soal dan pengasipan buku-buku matematika. Proker kedua yaitu Program Penalaran dan Prestasi atau P3. P3 adalah program kerja yang berbasis workshop atau kelas praktik berkelanjutan yang memfasilitasi mahasiswa yang ingin mendapatkan prestasi secara akademik di bidang matematika, statistika, dan penalaran. Proker ini akan memberikan bimbingan untuk pelatihan lomba. Proker ini merupakan salah satu program unggulan dari Ketua Himatika 2024. Proker ini memiliki 2 subproker. Yang pertama adalah info lomba yang berisikan info lomba tiap bulannya. Dan kedua adalah Dapres atau data prestasi yang mendata prestasi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY pada 1 periode. Proker ketiga yaitu Lomba Esai dan Media Pembelajaran Matematika atau LEMM. LEM adalah program kerja yang berbasis lomba tingkat nasional yang dibuka untuk seluruh mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia yang membuka cabang esai dan media pembelajaran matematika. Proker keempat yaitu Lomba dan Seminar Matematika atau LSM. LSM adalah program kerja yang mengolaborasikan lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional untuk jenjang siswa SMP sederajat, SMA sederajat, dan mahasiswa sederajat dengan seminar nasional yang mengambil tema pendidikan atau matematika secara nasional yang dibuka untuk umum. Sekian dari bidang P2, terima kasih. Selanjutnya adalah bidang Kesrafo. Halo semuanya, perkenalkan saya Faid Arrahman sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan dan Advokasi Himatika FMIPA UNY tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan program kerja di bawah bidang Kesrafo. Yang pertama ada Kurmatika atau Kumpul Bermakna Matematika. Kurmatika ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan wawasan mahasiswa Depdikmat. Yang kedua ada Indor atau Informasi Darurat Darah dan Donor Darah. Sesuai namanya, proker ini akan menyebarkan informasi terkait kebutuhan darah dan akan berkolaborasi dengan PMI setempat untuk mengadakan kegiatan donor darah. Selanjutnya ada Akapela atau Aksi Matematika Peduli Sesama. Adalah penggalangan dana untuk masyarakat atau warga yang membutuhkan. Selanjutnya ada BIPA atau Bincang Departemen, merupakan sebuah forum untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan sharing-sharing seputar departemen bersama dengan pengurus departemen. Selanjutnya ada LA atau Layanan Advokasi, merupakan wadah bagi aspirasi-aspirasi dari warga Depdikmat. Selanjutnya ada Depdikmat Mengabdi, sebagai wadah untuk mahasiswa Depdikmat yang berminat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Halo semuanya, selanjutnya dari bidang jurnalistik. Di sini aku Nabila Mufidah selaku Kepala Bidang Jurnalistik. Di sini aku mau kenalin program kerja yang ada di bidang jurnalistik. Program kerjanya itu ada 5. Yang pertama, Live Report, yaitu dokumentasi singkat kegiatan program kerja yang ada di Himatika FMIPA dan dipublikasikan melalui media sosial. Yang kedua, ada Liputan Dikmat, yaitu berita ringkas berbentuk artikel dan podcast yang dipublikasikan melalui website dan YouTube Himatika FMIPA UNY. Yang ketiga, ada Buletin Matematika Bare, yaitu berupa buletin atau majalah yang karya-karyanya berasal dari mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika, lalu dipublikasikan melalui website dan disebarluaskan kepada mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika. Yang keempat, ada kunjungan media, yaitu
kegiatan yang dilaksanakan bidang jurnalistik untuk mengunjungi sebuah instansi yang berkaitan dengan bidang jurnalistik. Yang terakhir ada majalah Epsilon, yaitu majalah yang berisi artikel, berita, cerpen, puisi yang dibuat oleh mahasiswa baru Departemen Pendidikan Matematika, atau bisa kita kenal majalah Epsilon sebagai majalah khusus untuk mahasiswa baru Departemen Pendidikan Matematika. Sekian dari bidang jurnalistik, selanjutnya ke bidang orsen. Halo guys, perkenalkan saya Farhan Nur Al-Faruqi selaku Kepala Bidang Olahraga dan Seni. Nah, pada periode kali ini bidang olahraga dan seni membawakan 5 program kerja. Yang pertama ada Matematika Berolahraga atau MATOR. MATOR merupakan latihan bersama atau latihan rutin di bidang olahraga. Di antaranya ada olahraga voli, olahraga basket, olahraga futsal, dan olahraga badminton. Nah, untuk program kerja yang kedua yaitu Seni Matematika atau Senimatika. Senimatika merupakan latihan bersama seperti MATOR, namun Senimatika ada di bidang seni. Di antaranya ada seni tari, seni musik, dan seni suara. Program kerja yang ketiga yaitu Sportematik. Sportematik merupakan ajang perlombaan bagi mahasiswa UNJ. Pada periode kali ini kita membawakan cabang e-sport Mobile Legends. Program kerja yang keempat yaitu Sport and Art Matematik atau Sparta. Sparta merupakan ajang perlombaan yang ditujukan bagi mahasiswa Dipdikmat yang tujuannya untuk mengakrabkan antar kelas. Nah, sistem dari Sparta ini biasanya seperti sistem di kelas meeting. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah Himatika Kansat #12. Himatika Kansat merupakan program kerja yang bertujuan untuk mewadahi bakat mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika di bidang seni. Nah, biasanya ada penampilan tari, musik, dan suara, dan masih banyak penampilan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke bidang kaderisasi. Halo semuanya, selanjutnya dari bidang kaderisasi. Sebelumnya, kenalin aku Dwi Retno Agustina selaku Kepala Bidang Kaderisasi Himatika HIPA UNJ 2024. Nah, di sini aku akan memaparkan program kerja yang nantinya akan dibawakan oleh bidang kaderisasi selama 1 periode ke depan. Program kerja yang pertama ada pesan selamat berotasi. Pesan selamat berotasi adalah pesan selamat berorganisasi, ulang tahun, dan juga apresiasi yang bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang baik dan juga meningkatkan semangat berorganisasi serta mengapresiasi kontribusi dan pencapaian mahasiswa aktif dan juga pengurus Himatika HIPA UNY. Pesan ini dilakukan dengan mengirimkan pesan-pesan melalui media sosial. Untuk sasarannya sendiri, pesan hari ulang tahun ditujukan kepada mahasiswa aktif angkatan 2021, 2022, dan juga 2023. Sedangkan untuk pesan semangat berorganisasi dan juga pesan apresiasi ditujukan kepada seluruh mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika. Yang kedua ada TDO atau Training Dasar Organisasi. Training Dasar Organisasi ini ditujukan kepada pengurus Himatika HIPA UNY 2024 dan juga mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika untuk meningkatkan kemampuan manajerial atau wawasan keorganisasian. Nah, TDO ini dilakukan dengan pemberian materi dasar terkait keorganisasian dan juga fokus group discussion. Yang ketiga ada Studi Laboratorium Matematika atau SLM. Studi Laboratorium Matematika ini adalah agenda setiap tahun yang ditujukan kepada mahasiswa baru untuk memperkenalkan mahasiswa baru kepada lingkungan Departemen Pendidikan Matematika, mengakrabkan sesama mahasiswa baru Departemen Pendidikan Matematika, dan juga menjalin tali silaturahmi antar warga Departemen Pendidikan Matematika. Yang keempat ada Pendidikan Dasar Kehimatikaan. Pendidikan Dasar Kehimatikaan atau PDK adalah agenda setiap tahun yang ditujukan kepada mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika untuk meningkatkan soft skill, menambah pengetahuan dasar terkait keorganisasian, dan juga menambah wawasan terkait himatika. Kegiatan ini berisi pemaparan dasar materi terkait keorganisasian, pemaparan dasar terkait materi kehimatikaan, dan juga fokus group discussion. Itu saja program kerja yang nantinya akan dibawakan oleh bidang kaderisasi selama 1 periode ke depan. Selanjutnya dari BSO TIMM. Halo guys, kenalin nama aku Gilang Rizkiawan selaku Direktur BSO TIMM Himatika FIPA UNY 2024. Di sini aku ditemani oleh sekretaris dan bendahara. Untuk penyampaian program kerja akan dijelaskan oleh kepala divisi masing-masing yang gak kalah keren nih teman-teman. Untuk selanjutnya, kepala divisi.
Halo teman-teman Depdikmat, perkenalkan aku Keisha dari Divisi IT BSO TMM Himatika FMIPA UNY 2024. Divisi IT terdiri dari 3 proker. Yang pertama ada Software Technopreneurship. Apa sih itu? Software Technopreneurship itu merupakan proker yang menyediakan jasa instalasi software maupun operating system atau OS bagi seluruh mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika. Proker yang kedua adalah Hardware Property. Hardware Property terdiri dari 2 subproker. Yang pertama ada PC Printer dan yang kedua ada jasa sewa kamera. Untuk subproker yang pertama, PC printernya itu terletak di Sekretariat Himatika dan kami Divisi IT bertugas untuk menjaga dan juga merawat PC printer tersebut. Dan dari PC printer tersebut juga kami menyediakan jasa printer yang dimana di jasa tersebut kita bisa fotokopi baik hitam putih maupun berwarna, bisa juga ngeprint, bisa juga cetak foto. Dan untuk subproker yang kedua, jasa sewa kamera, itu kami bekerja sama dengan mitra untuk menyewakan kameranya bagi seluruh mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Proker yang ketiga ada Insight atau Insight seputar Information Technology. Jadi, di proker tersebut, kami Divisi IT memaparkan wawasan terkait teknologi informasi yang akan dikemas dalam bentuk pamflet maupun video dan akan disebarkan melalui Instagram BSO TMM. Dan nantinya akan ada kuis berhadiah di tengah dan di akhir periode. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ikut kuisnya ya. Sekian dari Divisi IT, terima kasih. Dilanjutkan ke Divisi Media. Halo teman-teman Depdikmat, perkenalkan namaku Aura dari Divisi Media dari BSO TIMN Himatika FIPA UNY tahun 2024. Di Divisi Media ada 4 proker. Yang pertama adalah infografik. Di sini publikasi tentunya menjadi satu hal yang penting bagi suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Dari media akan merekam kegiatan-kegiatan yang ada di Himatika selama 1 bulan ke depan. Dan di sini kami juga memvisualisasikan peringatan hari-hari besar. Dan di sini di infografik ini ada suatu kompetisi kecil-kecilan yang bernama IPQC atau Instagram Photo Quote Competition. Di sini kami akan mewadahi teman-teman dari Fakultas MIPA untuk mengikuti ajang Photo Quote Competition. Lalu di IPQC ini akan diadakan selama 2 kali dalam 1 periode kepengurusan. Jadi jangan lupa partisipasinya ya teman-teman di IPQC ini. Proker kedua adalah sosial media. Di sini penggunaan sosial media tentunya penting untuk menyebarkan informasi-informasi yang ada soal program kerja Himatika. Nah, untuk sosial media dari Himatika sendiri bakal dicantumkan di bawah sini ya. Proker yang ketiga adalah pembuatan video profil pengurus Himatika FIPA UNY tahun 2024. Sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan di Departemen Pendidikan Matematika dan Himatika FIPA UNY tentunya mempunyai pengurus-pengurus yang menjalin hubungan erat dengan warga Depdikmat. Nah, dari media menyediakan video profil ini untuk memperkenalkan pengurus-pengurus yang ada di Himatika periode kali ini. Video profil pengurus Himatika FIPA UNY tahun 2024 akan diunggah di YouTube ya teman-teman, jadi jangan lupa ditonton. Proker yang keempat adalah Multimedia Festival atau bisa disebut MUFES. MUFES adalah sebuah ajang perlombaan bagi mahasiswa D1, D2, D3, S1 se-Indonesia. Nah, tujuan dari MUFES sendiri adalah meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berkarya seni dan meningkatkan pengetahuan dalam desain poster dan fotografi. Nah, di MUFES ini ada 2 cabang lomba, yaitu desain poster dan fotografi. Nah, di MUFES tahun ini bakal ada webinar nasional yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa satu Indonesia loh. Jadi teman-teman jangan lupa mendaftar ya. Sekian dari Divisi Media, lanjut ke Divisi HRD. Halo teman-teman Depdikmat. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Ardan Andita dari Divisi HRD BSO TIMM Himatika FIPA UNY 2024. Oke, jadi buat proker pertama yang ada di Divisi HRD adalah membership. Nah, ini adalah keanggotaan BSO TIMM Himatika FIPA UNY yang mana menjadi wadah bagi teman-teman Departemen Pendidikan Matematika yang memiliki minat dan hobi di bidang IT dan multimedia. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai minat di bidang ini boleh langsung join ke membership BSO TIMM Himatika. Nah, nanti teman-teman bakal berkesempatan mengikuti proker-proker yang ada di BSO dan juga benefit-benefit lainnya.
Oke, untuk proker yang kedua adalah pelatihan, yaitu pelatihan rutin bersama. Nah, sesuai dengan namanya, kegiatan ini dilakukan secara rutin guna untuk melatih soft skill di bidang teknologi informasi dan multimedia. Nah, untuk program kerja yang ketiga adalah DECOR, yaitu Design Cooperation Training. DECOR ini adalah pelatihan tentang desain, baik desain teknologi maupun desain multimedia. Nah, untuk DECOR sendiri nantinya akan bekerja sama dengan pihak di luar BSO TIMM. Untuk program kerja yang keempat yaitu CRAFT, Creating Future Technology. Nah, ini juga pelatihan, namun pelatihannya terkait teknologi dan pengenalan teknologi. Yang kelima adalah BSO Pixel atau BSO Piknik Selalu. Jadi ini adalah program kerja internal yang ditujukan untuk pengurus BSO TIMM yang diadakan 4 kali selama 1 periode kepengurusan dengan tujuan agar pengurus dapat menjalin hubungan lebih dekat antar sama pengurus. Sekian dari divisi-divisi BSO TIMM. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu partisipasi dari teman-teman dalam program kerja Himatika MIPA UNY 2024. Sampai jumpa.